Aku tuh baru balik dari Turki sekitar minggu lalu dan di situ aku tiba-tiba mendapat penyakit. Hai, welcome back to Ngobrol Random. Yes. Sumpah menurut aku ini obrolan random tapi berguna. Jadi kita bikin section apa namanya? Aku gak tahu sih jujur. Kalau kalian mau namain boleh banget ya. Sarangi. Jadi, aku tuh baru balik dari Turki last week and I have a problem with my body. Yes, aku tiba-tiba dapet sakit. Nah, pas di Turki, aku tuh orangnya tuh lumayan gila-gila olahraga, guys. Nggak cuma di Turki, di seluruh dunia tuh aku gila-gila olahraga karena menurut aku olahraga tuh bikin stress relief aku lah, gitu kan. Sedikit note kalau aku nggak tahu di orang lain gimana, tapi it works for me, so itu jadi stress relief aku, gitu kan. Jadi setiap hari aku tuh mengharuskan diri aku untuk olahraga. Nah, abis olahraga dan long flight itu, aku tiba-tiba ada benjolan di sini, so aku takut banget. Akhirnya aku ke dokter SPKK karena aku kira itu ada masalah sama kelamin, tapi dokter SPKK-nya bilang, "No, it's not, it shouldn't be like this. Ini bukan harusnya di sini, tapi kamu harus ke dokter bedah." Akhirnya aku ditempatin lah di dokter bedah kan. Pergilah aku ke dokter bedah. Dokter bedahnya juga nggak yakin aku sakit apa. Akhirnya aku di USG. Aku udah kayak berdoa, "Ya Tuhan, terserah deh. Aduh, kalau udah sakit macem-macem, daripada aku nyusahin orang lain, mending meninggal aja," gitu. Terus Tuhan berkata lain saat itu, karena dokternya bilang, "Coba berdiri, coba tidur lagi, coba berdiri, coba tidur lagi." Terus dia juga nggak yakin aku sakit apa gitu kan. Oke, it's not about the penyakit, tapi aku salfok pada USG-nya. Kenapa? Karena USG bertahun-tahun aku nggak ngerti scientifically-nya itu gimana caranya, cuma dia warnanya abu-abu kan. Terus aku mikir, sedangkan mata kita, kamera kita itu bisa nangkep warna, banyak banget warna di dunia ini gitu. Terus aku tuh suka banget random, aku suka penasaran banget sama hal-hal yang kayak, gimana sih cara penciptaan ras manusia? Kenapa manusia diciptain beda-beda? Gimana sih cara penciptaan dolar? Apa itu dolar? Terus kayak sejarah negara ini, sejarah benua Amerika. Aku tuh penasaran gitu kan. Dan aku tuh penasaran, sejarah mata. Kenapa kita bisa diciptain warna? Kenapa di dunia ini ada warna? Dan kenapa kita manusia bisa dikasih gift untuk melihat warna? Dan dari situ, jujur aku bersyukur. Karena gila, there is a lot of things to be grateful of. Bahkan hal kecil seperti ngelihat warna aja tuh gue harusnya bisa bersyukur. Karena mungkin di dunia ini, meskipun banyak banget orang yang bisa ngelihat warna, tapi juga banyak juga yang buta warna atau apapun. Sebenarnya nggak masalah juga sih. I hope they have their own good things, ya kan? Pasti, karena manusia, siapapun, bahkan hewan pun, diciptain dengan kelebihan dan kekurangan sama Tuhan. Dan aku mikir, dengan aku masih bisa melihat warna, aku bahkan masih bisa melihat, aku masih bisa merasa, aku masih bisa ini itu tuh harusnya things that I should be grateful of, gitu. Karena, bayangin deh guys, banyak orang yang di luar sana yang mungkin gak bisa ngerasain kenikmatan yang kamu rasain. Dan bagi aku tuh ini something yang kayak mind blowing woy, gitu. Sumpah, karena hal kecil itu dan karena waktu itu aku dikasih sakit, aku jadi mikir my time is so limited. Kalau aku meninggal besok gimana? Dan aku tuh harusnya bersyukur, aku tuh hari ini masih dikasih lihat warna gitu. Bahkan aku masih dikasih bernafas, bahkan aku masih bisa berdiri tegak, aku masih bisa olahraga meskipun aku kurang. Aku nggak boleh weightlifting dan bahkan aku mungkin nggak boleh hal-hal yang berat. Dia bilang pilates yang berat juga aku bahkan nggak boleh gitu. Aku tuh nggak merasa terbatasi, tapi aku malah merasa selama ini aku batasin diri. Aku tuh jadi kayak ketampar. Selama ini lu nggak dikasih penyakit, tapi lu batasin diri lu sendiri. Woi, malu. Orang lain bisa unleash their potential. Dan menurut gue kita tuh harus yang kayak welcoming all the gifts from God and so grateful. Habis ini, di episode selanjutnya aku bakalan bikin gimana cara aku bersyukur dan aku pernah kayak manifesting gila banget dan itu kayak in an hour, even in a flight ya, itu benar-benar terkabul. Cuma aku belum cobain lagi sih. Cuma ya semoga ini berguna dan segmen ini bantu beri nama. Kalian juga bisa komen-komen kayak tips dari aku, every tips aku bakalan kasih juga ke kalian.